Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 11, bagaimana kabar Anda? Di sini saya selalu mengharapkan bahwa keluarga Anda, orang tua Anda selalu diberi nikmat, sehat dan sempat untuk melakukan ibadah dan mengantarkan Anda menjadi manusia yang berkualitas. Oke anak-anak, silakan perhatikan gambar ini. Gambar tersebut menunjukkan suatu aktivitas yang ada di SMA Negeri 1 Klaten, yaitu evakuasi bencana. Ya, kalau kita berbicara evakuasi bencana, otomatis daerah tersebut sudah latihan untuk mengadakan simulasi bencana alam apabila daerah kita itu adalah daerah yang rawan dengan adanya bencana. Berbicara tentang kualitas penduduk, bangunan SMA ini sudah mau mempunyai tujuan mencetak kualitas manusia Indonesia seutuhnya. Berbicara tentang evakuasi, otomatis kita juga bisa berbicara tentang kesehatan. Itulah nanti sekitarnya dibicarakan tentang kualitas penduduk. Kualitas penduduk terdiri dari kesehatan, pendidikan, saya ulang lagi, kesehatan, pendidikan, ini nanti membentuk kualitas penduduk. Amati gambar ini. Gambar tersebut mempunyai tujuan untuk melestarikan kebudayaan wayang, kebudayaan Jawa. Anda sudah bisa memperkirakan kebudayaan wayang itu apa, di dalamnya terkandung nilai-nilai untuk mencetak budaya yang luhur. Kualitas penduduk menurut pendidikan, Anda lihat ini gambar wayang ini sudah berusaha menjadi suatu pendidikan, karena dulu itu wayang itu dijadikan tuntunan dan tontonan. Ingat, nomor 1 adalah tuntunan, nomor 2 adalah tontonan. Camkan. Kualitas penduduk menurut pendidikan biasanya dibicarakan adalah faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan Indonesia. Kalau tadi saya cerita tuntunan menjadi tontonan, kalau sekarang tontonan bisa menjadi tuntunan. Itu nanti sambil Anda renungkan ya. 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. 2. Pendapatan penduduk yang rendah. Pendapatan penduduk yang rendah. 3. Belum meratanya sarana pendidikan. Amati gambar ini, nak. Anda kangen suasana sekolah. Saya pun juga. Karena sekarang sekolah kita dilarang untuk tatap muka, online. Ini pun juga menunjukkan gejala rendahnya tingkat kualitas pendidikan. Karena dengan online pun kita akan jemu juga ya. Namun apapun alasannya, kita jangan sampai jemu, karena online ini dilakukan sangat terpaksa karena corona. Kita diharapkan jangan sampai jemu, timbulkan semangat. Belajar dalam situasi apapun akan berhasil ya, gitu. Sekarang tema kita adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas
pendidikan. Yang pertama adalah menjalankan Undang-Undang Dasar, terutama pasal 31. Kedua, membangun sekolah di daerah yang minus. Tiga, mengadakan perbaikan sarana dan prasarana. Empat, menambah dan meningkatkan kualitas guru. 5. Memberikan program beasiswa yang berprestasi. Dan 6. Melaksanakan program wajib belajar dan orang tua asuh. Wajib belajar yang biasanya 9 tahun sekarang ditingkatkan menjadi 12 tahun. Lihat gambar apakah ini? Ini adalah gambaran makanan cepat saji. Nggak mati. Makanan cepat saji. Kalau kita bicara dan melihat gambar makanan cepat saji, otomatis perut kita akan terasa kenyang dan bahkan akan berbunyi keroncongan. Kenyang atau lapar ya sebenarnya ya. Ya, kualitas penduduk menurut kesehatan. Indonesia termasuk negara dengan golongan tingkat kesehatan rendah. Hal ini disebabkan oleh pertama, faktor makanan. Ya, tadi sudah digambarkan itu adalah makanan. Lah, makanan ini cepat saji pun juga mempengaruhi tingkat kesehatan yang ada di Indonesia, nak. Kedua, lingkungan. Kedua, lingkungan. Tiga, fasilitas kesehatan. Keempat adalah ketersediaan medis. Ya. Faktor makanan, ya, jadi gambar tadi sudah menunjukkan lingkungan yang bersih maupun yang kotor, kumuh maupun tidak kumuh. Fasilitas kesehatan terdiri dari sarana prasarana puskesmas, ya, rumah sakit, baik swasta maupun pemerintah. Ketersediaan medis adalah dokter-dokter itu. Dokter, perawat, analisa laboran, dan lain sebagainya. Ya, silakan Anda amati dan renungkan tadi gambar-gambar tadi yang saya sajikan. Nah, ini adalah gambar. Anda sudah tahu kalau ini adalah gambar dokter. Gambar dokter. Dokter itu adalah apa? Sarana atau tenaga medis. Ya, tentu saja Anda akan menjawab tenaga medis. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah memperbanyak fasilitas kesehatan. Menambah jumlah tenaga medis, ya, seperti dokter, tenaga perawat, sarana laboran, semua yang bergerak di bidang medis. Ketiga, menyelenggarakan penyuluhan kesehatan. Kalau sekarang digalakkan ya, untuk waspada COVID-19, demam berdarah. Keempat, mengadakan imunisasi massal yang murah dan gratis. Ya, imunisasi massal ini akan digalakkan. Apakah Anda sudah siap untuk vaksinasi COVID? Nah, ini keempat nih. Pada tahun 2021 akan diadakan imunisasi massal yang murah dan gratis untuk penanganan COVID. Nah, kelima adalah membangun posyandu.
atau pos pelayanan terpadu. Posyandu ini adalah untuk anak-anak balita bawah 5 tahun. Kalau untuk lansia ada juga namanya pos lansia, pos pelayanan untuk usia lanjut usia. Oke. Tahun 2020, Anda amati gambar ini. Tahun 2020. Gambar apakah ini? Tadi kalau gambar tadi juga serba putih, ini pun juga serba putih. Serba putih. Kalau tadi ini dokter, Anda sekarang sudah melihat gambar serba putih. Kalau tadi gambar dokter, ini bukan dokter, nak. Tapi adalah ini gambar sebuah petugas yang sudah melakukan penyemprotan disinfektan. Tujuannya Anda sudah tahu untuk apa ini. Merebaknya virus COVID-19, bagaimana menurut Anda terhadap tingkat kesehatan dan kelayakan hidup manusia di Indonesia? Bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam upaya penanggulangan merebaknya COVID-19? Lah, gambar inilah Anda bisa renungkan, Anda bisa berdoa, semoga bisa teratasi ya. Oke. Ini bukan tugas, bukan renungan, hanya untuk renungan aja. Kita hanya berusaha ya. Indeks pembangunan manusia. Konsep indikator pembangunan manusia sebagai ukuran pembangunan yang sejajar dengan indikator pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan. Empat kebijaksanaan pokok dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia. Yang pertama, peningkatan kualitas hidup jasmani, rohani, kejuangan atau semangat maupun perumahan dan pemukiman yang sehat. 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan merata. 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ahli memanfaatkan iptek. 4. Pengembangan pranata meliputi kelembagaan dan peran hukum. Misalnya balai latihan kerja. Komponen indeks pembangunan manusia. Bisa Anda lihat ini gambar apa ini? Ini mengembangkan indeks pembangunan manusia. Teknologinya sudah maju, orang yang merawat teknologi sudah maju, menjaga teknologi. Ini gambar ini menunjukkan menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Namun kan di sisi lainnya sudah menggunakan teknologi yang modern, perkapalan dan permesinan. Komponen indeks pembangunan manusia bisa dilihat dari pertama adalah umur panjang dan sehat. Umur panjang dan sehat ini bisa dilihat dari angka harapan hidup saat lahir,
Kehidupan yang layak bisa dilihat dari pengeluaran real per kapita. Istilahnya kalau sekarang mungkin kalau ini digunakan rahasia itu rahasia dompet kosong. Ya, kehidupan layak pengeluaran real per kapita. Kaya dan miskinnya berapa? 3. Pengetahuan. Ini bisa dilihat dari melek huruf, lama sekolah, atau lulusan sekolah. Melek huruf, lama sekolah. Melek huruf itu manusia bisa membaca. Kalau lama sekolah, orang semakin dalam satu jenjang pendidikan aja, misalnya SD, dia lulus SD itu bisa 9 tahun, berarti dia itu menunjukkan kualitas penduduknya lemah. Namun kalau semakin cepat itu menunjukkan penduduknya tinggi. Apa itu pendidikannya tinggi? Oke anak-anak, kita bicara kualitas pendidikan manusia, kualitas penduduk manusia. Kita cukupi. Semoga dengan upaya pembuatan YouTube saya ini bisa membantu Anda dalam belajar. Kita tidak bisa tatap muka, namun saya arahkan untuk mendengarkan suara saya melalui YouTube ini. Ya, silakan Anda belajar dengan baik. Akhir kata, titip salam pada orang tua Anda supaya semuanya lancar, bisa mendoakan Anda untuk sukses. Ya anak-anak, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.